Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 763, alinea terakhir. Wa fil khitami, dan di penghujungnya, yaji'u taqib ala qadiyatil amali wal jaza', ditutup dengan kata penutup mengenai amal dan balasannya, antara karya dan anugerah, antara amal dan wal jaza. Wa qadiyatus syirki qablaha wal iman, juga telah dibahas masalah kemusyrikan dan keimanan. Yuraddu kullu ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman-Nya yang berbunyi, walillahi wa ihatatullah, dan penguasaan Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, fil hayati, dalam kehidupan di dunia ini, wa ma ba'dal hayat, dan kehidupan setelah kehidupan dunia ini sampai alam akhirat nanti, semuanya adalah kembali kepada Allah semuanya itu. Firman Tuhannya adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah menguasai segala sesuatu apa saja yang ada di dunia ini. Semua yang ada di langit milik Allah, dan semua yang ada di bumi adalah milik Allah, dan Allah menguasai semuanya. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah itu meliput, ya, itu meliput, artinya mengetahui dari segala sudut. Kita manusia tidak pernah bisa melihat sesuatu dari semua sudut, hanya dari salah satu sudut saja, sudut pandang tertentu. Pak Tato melihat dari sebelah barat, Pak Afkar melihat dari sebelah timur, saya dari utara, Pak Haji Ubed dari atas, Kang Dadang dari bawah. Hanya dari sudut pandang tertentu, sehingga akibatnya ketika manusia menilai, melihat apa saja, hasilnya, penilaiannya pasti berbeda. Disitulah letak subjektivitas kita, karena keterbatasan kita untuk melihat dari segala sudut pandang. Yang bisa melihat dari segala sudut hanya Allah saja. Dengan firman-Nya, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah maha meliput segala sesuatu itu. Kemudian wa ifradullahi subhanahu bil uluhiyati, kemudian kamanunggalan Tuhan, keesaan Tuhan, subhanallah, subhanahu bil uluhiyati, dengan ketuhanannya, keesaan Tuhan dalam hal ketuhanan. Yusahibuhu fil Qur'ani katsiran ifraduhu subhanahu bil mulk atau bil milk. Jadi Maha Esa Tuhan sebagai Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan, tetapi juga di dalam Al-Quran selalu dikaitkan keesaan Tuhan, bukan hanya satunya Tuhan, tapi hanya satu-satunya
yang memiliki di dunia ini. Jadi kita mempercayai Tuhan Maha Esa itu bukan Esa hanya satu. Kepemilikan juga hanya Tuhan yang memilikinya. Tidak ada pihak lain yang memiliki alam semesta ini. Nah ini penting sekali. Saya mengatakan berulang kali dalam pengajian. Tidak ada artinya engkau meyakini Tuhan satu. Hanya sekadar satu. Tidak ada artinya Anda meyakini adanya Tuhan sekedar ada. Yang paling penting adanya Tuhan itu adalah kekuasaannya yang Anda akui dan kepemilikannya. Berulang-ulang kan saya. Paham nggak? Kalau sekedar Allah itu satu, Allah itu ada, jumlahnya satu, yang ada masalah itu selesai. Yang maha satu itu artinya kepemilikannya hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada orang lain yang memiliki alam semesta ini. Dan yang berkuasa di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuasaan lain. Kalau Anda percaya Bapak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, mengakui konstitusional kan, hanya sekedar ia presiden. Terus tapi Anda tidak mengakui dia punya hak gerasi. Iya kan? Ya berarti nggak mengakui dong bahwa dia tidak punya hak untuk memberikan remisi kepada para narapidana, bahwa dia tidak punya kekuasaan untuk membuat perpu. Ya berarti Anda nggak percaya dong kalau begitu. Jadi yang kita percaya Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi juga kekuasaannya. Pak Dadang percaya nggak? Saya pengasuh pondok ini. Percaya nggak saya bisa ngatur anak-anak santri? Bisa nggak saya memindahkan guru dari Salamiyah ke Aliyah? Bisa nggak saya mengangkat kepala madrasah Aliyah? Bisa nggak mengangkat kepala madrasah Aliyah? Bisa memberhentikan nggak? Nah, ketika Anda percaya saya pengasuh, tapi ketika saya pecat Anda ngelawan, ya namanya tidak mengakui dong. Nah itu. Dan yang paling banyak tidak disadari orang ketika meyakini Tuhan itu ada, sekedar ada, tapi bukan sebagai pemilik tunggal. Di situ terjadi perebutan kepemilikan. Anda punya rumah enggak? Punya kan? Ketika terbakar pingsan enggak? Pingsan. Berarti Anda memiliki kan? Merasa memiliki. Nah kata Tuhan hanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi adalah semuanya milik Tuhan. Termasuk rumahmu juga. Ketika Anda mengklaim itu rumahku dan kata Tuhan itu juga rumahku juga, terjadi perebutan kepemilikan enggak? Iya. Kalau mobil saya BMW ini ada yang ngaku itu mobil saya, berantem enggak? Berantem. Ke pengadilan enggak? Nah itulah sebabnya selama ini engkau ketika kehilangan sesuatu kecewa. Anda sedih kehilangan mobilnya. Saya ulangi lagi. Ketika Pak Tato mobilnya hilang, sedih enggak? Sangat sedih. Sebenarnya sedih kenapa? Merasa memiliki. Merasa memiliki. Ada yang alasan yang merengkel. Bu ya, soalnya mobilnya baru, oh gitu. Kalau mobil udah lama, kecewa enggak? Kecewa juga. Ada lagi alasannya, soalnya mobilnya kredit, belum selesai kreditnya. Anda kan sudah selesai kreditnya, sedih nggak mobilnya hilang? Masih sedih. Ada lagi alasannya mobilnya cuma satu-satunya. Kalau kamu punya 3 sedih nggak? Masih sedih. Ya ujung-ujungnya ya itulah sebenarnya karena merasa memiliki. Jadi ketika Anda memiliki, Anda tidak merasa berdosa kan? Tidak. Ketika Anda merasa berkuasa, Anda tidak merasa berdosa kan? Ada nggak orang yang merasa berkuasa? Ada. Nomor wahid Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Maksudnya akulah yang
yang paling berkuasa di negeri ini. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Itu maksudnya oleh Firaun, aku adalah penguasa yang tertinggi. Aku bisa membunuh engkau dan aku bisa menghidupkan engkau. Aku bisa memenjarakan engkau. Kalimat semacam itu terucap semua orang. Atasanmu pernah mengatakan, masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja bisa kumutasikan. Merasa lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi kekuasaannya berebut, kepemilikannya berebut. Jadi Anda bertuhan enggak? Itulah persoalannya. Kalau yang hilang mobilnya Pak Camat, Pak Tato sedih enggak? Enggak sedih. Sebabnya kesedih apa? Karena tidak merasa memiliki. Ya karena bukan mobil saya. Mobilnya Pak Camat. Karena Anda sedih karena merasa itu mobil saya. Berarti Anda merasa memiliki. Hakikatnya apapun yang ada di tangan kita itu bukan kepemilikan mutlak. Itu hanya hak guna pakai sementara. Dalilnya, buktinya, argumentasinya, reasoningnya saya buktikan dan tidak terbantahkan. Kapan-kapan semua yang merasa kau miliki akan kau tinggalkan semuanya. Yakin nggak? Yakin. Di situ persoalannya. Ada nggak orang yang pulang di bawah semua? Punten, kain kafan tuh nggak ada kantongnya. Ada nggak kain kafan bawa kantong? Atau desain lagi ya, kain kafan ada kantongnya, nanti duitnya dibawa pulang itu nggak bisa. Apa saja ketika harus dilepaskan berarti itu bukan milik Anda. Itu yang jadi persoalan.